Hai, selamat pagi, selamat berjumpa lagi untuk kita semua. Semoga di hari yang baru ini kita diberi kesehatan jiwa dan raga, dan semoga tetap dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Saya atas nama Bailey Unita Niba, mahasiswa Prodi Keperawatan semester 1 Universitas Santo Paulus Ruteng, ingin berbagi tentang konsep pembelajaran dan pendekatan pembelajaran. Tugas ini adalah tugas mata kuliah SBPT dengan dosen pengampu yang terhormat Bapak Yohanes Jakri MKes. Tetap bersama saya, selamat menyaksikan. Baik, kita mulai. Nomor 1, jelaskan tentang konsep teori pembelajaran. Konsep teori pembelajaran merupakan proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Target belajar dapat diukur melalui perubahan sikap dan kemampuan siswa melalui proses belajar. Nomor 2, jelaskan tentang macam-macam pendekatan pembelajaran. Yang pertama, pendekatan konseptual. Konseptual teaching and learning adalah pendekatan pembelajaran dengan inisiatif guru untuk bisa mengembangkan belajar yang bisa dihubungkan dengan kondisi di lingkungan sehari-hari siswa. Contoh pendekatan konseptual adalah sebagai berikut. Konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, pendekatan konstruktivisme memiliki fokus tersendiri dalam pembelajaran, yakni pada membangun dan mengutarakan gagasan dan diterapkan di dunia nyata. Yang ketiga, pendekatan deduktif adalah aktivitas berpikir menggunakan logika untuk menyelesaikan masalah dan selanjutnya membuat kesimpulan. Pendekatan pembelajaran deduktif dimulai dengan pengaturan konsep, istilah, definisi, dan teori oleh guru. Yang keempat, pendekatan induktif merupakan hasil kesimpulan dari aktivitas berpikir dari elemen dengan karakter khusus. Aktivitas pembelajaran menggunakan pendekatan induktif berarti guru harus menyediakan contoh yang harus spesifik yang selanjutnya bisa disimpulkan ke dalam suatu fakta, aturan, atau hukum. Yang kelima, pendekatan konsep adalah suatu siswa dibimbing untuk bisa memahami suatu konsep secara mendalam agar siswa terhindar dari miskonsepsi atau kekeliruan konsep. Nomor 3, jelaskan salah satu teori belajar yang Anda ketahui. Teori belajar yang saya ketahui adalah suatu proses di mana siswa itu dididik dan diberi kesempatan untuk belajar, berpikir, berpendapat, serta beradaptasi dengan lingkungan dan sesama. Yang keempat, uraikan tentang konsep teori belajar behavioristik dan penerapannya dalam pembelajaran. Teori behavioristik adalah teori belajar yang menekankan pada tingkah laku manusia sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon. Teori behavioristik berpengaruh terhadap pengembangan teori pendidikan dan pembelajaran yang dikenal dengan aliran-aliran behavioristik. Nomor 5, uraikan tentang konsep teori belajar kognitif dan penerapannya dalam pembelajaran. Teori belajar kognitif dan penerapannya dalam pembelajaran lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajarnya. Asumsi teori ini adalah bahwa setiap orang telah memiliki pengetahuan dan pengalaman yang telah tertera dalam bentuk struktur kognitif yang dimilikinya. Nomor 6, menurut Anda, pendekatan apakah yang paling cocok dengan karakter belajar Anda? Jelaskan. Menurut saya, pendekatan deduktif
karena saya bisa berpikir menggunakan logika untuk menyelesaikan masalah dan selanjutnya membuat kesimpulan. Oleh karena itu, saya memilih pendekatan pembelajaran deduktif karena sesuai dengan karakter belajar saya. Sebelum mengakhiri presentasi saya, khusus untuk teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya berharap hasil presentasi yang saya berikan bisa bermanfaat untuk teman-teman. Bila merasa ada kekurangan dan kesalahan, saya minta maaf, karena kesempurnaan hanyalah milik Tuhan. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.